Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pembahasan Intan Pariwara kelas 10 bagian asesmen tengah semester. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai virus ditunjukkan oleh angka. Yang pertama, virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat yaitu DNA. Salah ya, virus itu bisa tersusun dari DNA atau RNA. Nomor 2, virus tidak memiliki organel-organel sel. Nah, ini benar sekali, virus tidak punya organel sel. Nomor 3, semua jenis virus memiliki struktur yang sama dengan bakteriofag. Ini tidak benar. Lalu nomor 4, virus dapat dikristalkan. Nah, ini benar. Nomor 5, metode paling mudah untuk memperbanyak virus adalah menginokulasi virus ke dalam embrio ayam. Ini juga benar. Jadi yang benar di sini adalah yang D, nomor 2, 4 dan juga 5. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Bagian virus yang berfungsi menginjeksi DNA virus ke dalam sel host ditunjukkan oleh angka. Kita identifikasi dulu ya. Nomor 1 itu adalah asam nukleat. Nomor 2 adalah kapsid. Nomor 3 adalah selubung ekor. Nomor 4 serabut ekor. Dan nomor 5 adalah lempengan dasar. Nah, di sini yang berfungsi sebagai untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel host itu adalah yang nomor 3 yaitu selubung ekor. Jadi selubung ekor itu fungsinya untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel host serta sebagai penghubung antara kepala virus dan juga lempengan dasar. Nomor 3, replikasi virus berlangsung melalui daur litik dan daur lisogenik. Apa ciri replikasi virus yang melalui daur litik dan membedakan dengan daur lisogenik? Jadi di sini untuk replikasi virus yang melalui daur litik dan lisogenik itu perbedaannya apa sih? Kalau litik, virus itu akan menghancurkan sel host setelah selesai melakukan replikasi. Jadi kalau udah selesai, udah terbentuk tubuh virus, dia akan memecahkan sel inangnya. Lalu asam nukleat virusnya akan mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat dari sel host. Jadi semua metabolismenya diambil alih sama virusnya. Waktu yang dibutuhkan itu relatif lebih cepat. Ya, jadi lebih singkat kalau daur litik. Kalau daur lisogenik itu waktunya lebih lama dan dia nggak sampai menghancurkan pecah gitu, enggak. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah yang D. Nomor 4, perhatikan beberapa jenis virus berikut. Jenis virus yang memiliki selubung pada nukleokapsid ditunjukkan oleh angka. Jadi berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi atau yang disebut dengan nukleokapsid, virus itu dikelompokkan menjadi 2 ya. Ada virus yang berselubung dan ada virus yang telanjang. Kalau berselubung atau bersampul itu virus yang mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprotein, bisa juga glikoprotein. Contohnya siapa? Ada coronavirus, herpes virus dan juga rhabdovirus. Maka di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Jenis virus beserta karakteristiknya yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, jadi gambar yang ada di soal ini adalah gambar dari adenovirus ya. Adenovirus itu virus yang telanjang karena dia tidak mempunyai selubung dengan ukuran sekitar 70-100. Nah, si virus ini memiliki asam nukleat yang mengandung DNA. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang C. Nomor 6, perhatikan jenis-jenis virus berikut. Berdasarkan kandungan asam nukleatnya, pengelompokan virus tersebut yang benar adalah, jadi di situ ada 6 virus ya. Nah, berdasarkan kandungan asam nukleatnya, virusnya itu bisa diklasifikasikan berdasarkan 2. Ada yang ribovirus dan ada yang deoksivirus. Kalau ribovirus berarti asam nukleatnya DNA. Kalau kalau deoksivirus itu asam nukleatnya berupa DNA. Nah, yang termasuk si ribovirus itu adalah si picornavirus yang menyebabkan polio, lalu ortomoxivirus dan juga rhabdovirus. Nah, yang termasuk ke dalam virus DNA itu adalah si herpes virus, adenovirus dan juga poxivirus. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah yang A. Nomor 7, perhatikan ciri-ciri virus berikut.
Jadi virus yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, jadi asam nukleatnya di RNA, nukleokapsidnya tidak diselubungi, berarti dia virus telanjang, memiliki 60 kapsomer, bentuknya ikosahedral. Nah, ini ciri dari picornavirus ya, penyebab penyakit polio. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 8, virus berikut yang memiliki bentuk struktur sangat kompleks adalah, jadi berdasarkan bentuk dasarnya, virus itu dibagi menjadi 3. Ada yang berbentuk ikosahedral, ada yang helikal, dan juga ada yang kompleks. Nah, yang ikosahedral itu memiliki tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contohnya ada picornavirus, herpes virus, dan juga adenovirus. Kalau yang berbentuk helikal itu menyerupai batang panjang. Nah, contohnya adalah TMV virus. Nah, kalau yang virus bentuknya kompleks, itu strukturnya kompleks. Contohnya adalah poxivirus. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9, saat melakukan replikasi, virus melakukan sintesis asam nukleat. Sintesis asam nukleat tersebut terjadi di dalam, jadi virus itu tidak dapat mensintesis asam nukleatnya sendiri karena tidak memiliki organel. Organel apa? Organel penghasil energi, yaitu mitokondria. Nah, karena itu virus memerlukan organisme hidup lainnya untuk membantu sintesis asam nukleat yang baru. Makanya dia masuk ke sel inang. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10, pasangan yang benar antara nama virus dan jenis inang yang diinfeksinya dalam tabel berikut adalah, jadi kalau ortomyxovirus itu penyebab penyakit influenza. Kalau mumps virus itu penyebab penyakit gondongan pada manusia. TMV itu penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Kalau tungro pada padi, sedangkan bakteriofag menyerang bakteri. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang C, TMV menyerang tumbuhan. Nomor 11, pada daur litik, ekor bakteriofag menempel di dinding sel bakteri E. coli. Peristiwa tersebut terjadi pada jadi pada daur litik saat ekor bakteri menempel di dinding bakterinya sel E. coli, itu adalah terjadi pada tahap fase adsorpsi. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 12, perhatikan gambar virus berikut. Bagian virus yang ditunjuk oleh huruf X berfungsi untuk, jadi yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah kapsid ya. Kapsid itu fungsinya untuk melindungi asam nukleat. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E. Nomor 13, pernyataan yang tepat mengenai tahapan dalam replikasi virus beserta peristiwa yang terjadi dalam tahapan tersebut adalah, jadi urutan replikasi virus itu yang pertama kan adsorpsi. Adsorpsi itu virus melekat pada dinding sel inang. Kalau penetrasi, masuknya ujung serabut pada ekor virus ya. Kalau eklivase itu perlengkapan metaboliknya sel inang atau sel bakterinya mulai diambil alih sama virusnya. Kalau pembentukan ya berarti pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Kalau perakitan ini sudah terbentuk dan tinggal merakit struktur virus yang lengkap. Kemudian lisis yaitu sel bakterinya pecah sehingga mengeluarkan virus baru. Nah, dari sini yang paling tepat adalah yang D ya. Penetrasi itu masuknya ujung serabut pada ekor virus. Nomor 14, komponen utama penyusun kapsid pada virus berupa, jadi untuk komponen utama dari si kapsid itu berupa protein ya. Jadi di sini jawabannya langsung saja adalah yang B. Nomor 15, replikasi virus diakhiri dengan fase pecahnya sel inang yang disebut dengan, jadi kalau replikasi pada tahap replikasi virus yang ada pecahnya sel inang itu disebut dengan fase lisis, yaitu di dalam fase ini sel bakteri akan pecah dan mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi sel inang serta memulai replikasi kembali. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 16, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan ciri-cirinya virus tersebut adalah, jadi gambar yang ada di soal ini adalah herpes virus ya, yaitu virus penyebab penyakit herpes pada manusia. Nah, berdasarkan kandungan asam nukleatnya, herpes virus itu tergolong ke dalam virus DNA yang memiliki bentuk bola atau bulat.
Jadi jawabannya adalah yang C, deoksiribovirus, karena dia memiliki DNA. Virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri terjadi pada tahapan. Jadi urutannya itu kan absorpsi, penetrasi, eklivase, pembentukan, perakitan, dan juga lisis. Nah, saat mengambil alih metabolitnya si bakteri atau sel inang itu terjadi pada tahapan eklivase, yaitu virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri untuk melakukan metabolisme dan membentuk bagian-bagian sel, bagian-bagian tubuh virus yang baru. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 18, perhatikan skema proses replikasi virus berikut. Profag terbentuk pada tahap yang ditunjukkan oleh angka. Jadi profag itu adalah gabungan antara asam nukleatnya si virus dengan asam nukleatnya bakteri atau sel inangnya. Nah, profag ini terbentuk pada tahapan penggabungan yang ditunjuk pada pada angka 4 ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 19, peristiwa yang terjadi pada tahap sintesis daur lisogenik adalah, jadi untuk di daur si sintesis lisogenik ini yang terjadi adalah asam nukleat virus menjadi lebih aktif dan akan menghancurkan asam nukleatnya sel inang. Nah, selanjutnya asam nukleatnya virus akan mensintesis protein sel inangnya menjadi komponen virus sekaligus melakukan replikasi diri sebanyak mungkin. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 20, perhatikan bagian proses replikasi virus berikut. Nah, selanjutnya cermati beberapa proses pada tahapan replikasi berikut. Proses yang terjadi pada tahap yang ditunjuk oleh huruf P adalah, jadi di huruf P yang terjadi itu adalah, kita cek ya. Huruf P ini berarti si asam nukleatnya atau DNA atau RNA yang ada di sel virusnya sudah masuk ke dalam sel inangnya. Selanjutnya yang akan terjadi adalah virus akan mengambil alih perlengkapan metabolik sel inangnya. Lalu asam nukleat virus akan mengendalikan sintesis protein dalam tubuh sel inang dan dia akan mengendalikan pembentukan komponen-komponen virus baru menggunakan bahan yang tersedia dalam sitoplasma sel inang. Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.